Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Sugiono selaku pengampu dosen mata kuliah Etika Profesi, izinkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kejadian Tidak Terduga. Kami dari kelompok 6 yang menganggotakan yang pertama yaitu Maya Lestari, yang kedua Miftahul Jannah, yang ketiga Muhammad Rafiq Nazar, yang keempat saya sendiri Muhammad Bilis Tejo Putra. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian dari KTD. Menurut Medical Human Resources tahun 2008, KTD merupakan kejadian yang tidak diduga atau tidak diharapkan tetapi menimbulkan cedera. Contoh dari KTD itu sendiri, yang pertama, KTD yang berhubungan dengan alat kesehatan. Contohnya, malfungsi atau penurunan dalam karakteristik atau kinerja. Kedua, hasil pengujian yang salah atau di luar spesifikasi. Misalnya, hasil tes positif palsu atau hasil tes negatif palsu yang menghasilkan status yang tidak tepat yang diberikan kepada individu. Yang ketiga, ada ketidaktepatan dalam penandaan, petunjukan penggunaan, dan pemberian promosi. Yang keempat, ada penemuan ancaman kesehatan masyarakat yang serius. Dan yang terakhir, penggunaan yang salah. Contoh yang kedua, yaitu KTD yang berhubungan dengan alat kesehatan diagnosis in vitro atau DIV. Yang pertama, ada kesalahan diagnosis. Kesalahan diagnosis merupakan kegagalan dokter menemukan penyakit pasien atau dokter mendiagnosis pasien dengan penyakit yang tidak pernah dimiliki oleh pasien. Yang kedua, ada keterlambatan diagnosis, yaitu interval waktu antara timbulnya gejala dan diagnosis penyakit yang dikonfirmasi. Yang ketiga, yaitu pengobatan tertunda. Untuk pengobatan yang tertunda itu berkaitan dengan keterlambatan diagnosis, karena kelalaian dalam lamanya mendiagnosis sebuah pengobatan bisa tertunda. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu pengobatan yang tidak sesuai. Untuk pengobatan yang tidak sesuai berkaitan dengan kesalahan diagnosis. Kelalaian dalam kesalahan diagnosis ini bisa sangat fatal karena mempengaruhi kesesuaian pengobatan. Kondisi yang tidak perlu dilaporkan. Kondisi di mana suatu kejadian tidak perlu dilaporkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ketidaklengkapan alat kesehatan yang ditemukan oleh pengguna alat sebelum digunakan. Yang kedua, batas waktu pemakaian atau umur hidup shelf life. Alat kesehatan sudah terlewati. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap kegagalan fungsi alat. Untuk yang keempat, ada kejadian yang tidak diketahui dan dapat diprediksi. Lanjut, kelalaian medis dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik perdata maupun pidana. Kelalaian medis merupakan jenis kealpaan, yaitu akibat yang ditimbulkan merupakan akibat yang dilarang oleh hukum pidana seperti tercantum pada pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Perbuatan kelalaian medis, masalah utamanya adalah faktor atau tindakan yang salah dalam arti apakah dokter telah melakukan perawatan yang diharapkan dan telah melakukan sesuai keahliannya. Lanjut, pembuktian pada tindak pidana medis yang penting adalah mencari penyebab atau kuasanya. Seorang dapat dikenai ancaman pasal 359 KUHP seperti adanya 1. Wujud perbuatan tertentu. Yang kedua, adanya kematian orang lain. Yang ketiga, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan petindak dengan akibat kematian orang lain tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu peraturan yang berkaitan dengan KTD. Terdapat dalam UU nomor 36 tahun 2009, pasal 29, yaitu berbunyi dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. Kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Kemudian, terdapat dalam pasal 58 ayat 1, yaitu setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan,
dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ayat 2, tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian UU nomor 44 tahun 2009. Terdapat dalam pasal 43 dalam ayat 1 berbunyi rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Ayat 2, standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menerapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Ayat 3, rumah sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang diterapkan oleh menteri. Ayat keempat, pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Yang terakhir, yaitu ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya, yaitu peraturan menteri keselamatan RI nomor 11 tahun 2017 terdapat pasal 14 di mana ayat kelima kejadian tidak diharapkan atau KTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Kemudian dalam pasal 15 ayat 1, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan insiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14. Ayat 2, selain penanganan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan kejadian sentinel. Ayat 3, kejadian sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan suatu kejadian tidak diharapkan atau KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak berkaitan dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Yang terakhir yaitu pasal 10 ayat 1, standar peran kepemimpinan dalam peningkatan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4 huruf E merupakan kegiatan pimpinan fasilitas pelayanan dalam kesehatan dalam A. Mendorong dan menjamin implementasi keselamatan pasien secara integrasi dalam organisasi melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Yang B. Menjamin berlangsungnya kegiatan identifikasi risiko keselamatan pasien dan menekan atau mengurangi insiden secara proaktif. Yang terakhir yaitu C. Menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan keselamatan pasien. FSC event atau kejadian tidak diharapkan merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan commission atau tidak mengambil tindakan karena suatu tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Tujuan patient safety adalah 1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di RS, 2. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, 3. Menurunnya KTD di RS, 4.
terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Pelaksanaan pasien safety meliputi 1. Perhatian nama obat, rupa, dan ucapan mirip. 2. Pastikan identifikasi pasien. 3. Komunikasi secara benar saat serah terima pasien. 4. Pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Kendalikan cairan elektrolit pekat. Pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Hindari salah kateter dan salah sambung selang. Gunakan injeksi sekali pakai. 9. Tingkatkan kebersihan tangan untuk mencegah infeksi nosokomial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata ataupun kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.